Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita terlambat 20 menit ya. Bukan nggak apa-apa itu. Itu apa-apa gitu. Karena saya tadi melakukan segala hal untuk bisa datang tepat waktu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, nama saya Budi Prayitno. Kita lihat ada beberapa yang bisa dibantu sama Azkan. Siapa? Zaka Ali. Ya. Nama saya Budi Prayitno, lahir di Purwakarta 20 Mei 63. Nah, saya sekolahnya di Fakultas Psikologi Unpad dan di Unisba. Hanya sampai skripsi. Lagi skripsi ditinggalin dua-duanya. Ya. Jadi skripsi tinggalin. Enggak tahu kenapa ya. Itu bukan kisah yang bagus, tapi saya tidak menyesali ya. Dulu saya agak sombong itu. Ketika semua orang harus hidup dengan ijazah, saya bilang saya bisa hidup tanpa ijazah. Betul sih, tapi sebetulnya nggak harus begitu juga gitu. Jadi itu fakta ya. Tidak dalam konteks saya bangga atau tidak bangga, itu kejadiannya begitu gitu. Dan sekarang saya banyak mengisi di kampus-kampus. Mereka juga suka bingung, saya gelarnya apa? Saya bilang saya nggak punya gelar. Dan orang, asa sih katanya. Ya memang nggak punya, masa saya ngaku punya kan? Nggak boleh kan? Tapi kadang orang nulis doktor gitu. Ya. Kadang orang nulis insinyur. Darut Tauhid itu masjid yang sudah sangat akrab dengan saya puluhan tahun. Tapi kalau di jadwal khutbah Jumat masih insinyur Budi Prayitno. Saya bilang dari mana? Karena saya aktif di Masjid Salman, dikiranya alumni ITB gitu. Saya udah kasih tahu DKM-nya bergenerasi-generasi, itu bukan saya gitu. Saya juga trainer di DT, memang trainer di DT Insani, di MKFM. Di MKFM saya ngisi sejak masih radio umat ya. Masih tahun 98 ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Saya mendirikan Mi'raj Travel, kemudian juga membimbing haji dan umroh karenanya. Ini banyak pengusaha besar, saya rada malu nih. Salam. Masjid Al-Mi'raj yang tadi disampaikan itu yang bangun itu orang kafir Pak, agamanya Konghucu, yang punya rest area itu. Begitu sudah jadi, dia nyari siapa yang mengurus katanya. Pengacaranya ketemu dengan saya, pengacaranya bilang, Pak Budi saya suruh jadi ketua DKM nggak sanggup, kecuali Pak Budi jadi pembinanya katanya. Saya bilang, Pak Denny, itu orang kafir aja bikin masjid, masa kita yang muslim nggak mau ngurus? Sampai hari ini alhamdulillah masjid itu tidak mendapat subsidi dari rest area. Kami membangun terakhir satu sayap, kemudian dengan kamar mandi itu 3 miliar, semuanya uang dari masjid. Bahkan terakhir kemarin mengganti sound system hampir 500 juta. Sound system yang baru tuh bisa dikendalikan dengan HP ya dari jarak jauh, gedein volume speaker di situ itu terkendali secara digital, bisa dari jarak jauh. Dan semuanya alhamdulillah ya. Yang punya rest area berterima kasih karena masjid itu selalu menjadi masjid terbersih di seluruh rest area di Indonesia sejak 10 tahun yang lalu. Chemical untuk masjid itu 15 juta sebulan, Pak. Chemicalnya ya. Biaya orang buat ngebersihin dan ngejaganya kira-kira 30 juta per bulan. Listriknya 50 jutaan. Alhamdulillah semuanya terpenuhi. Saya punya kebun organik dan saya juga mendirikan di era digital ini Mi'raj Market ya. Tapi ternyata lupa bayar, diambil sama orang India. Mi'rajmarket.com kan ada di India, padahal dapat ngerebut dulunya juga ya. Supaya lebih kenal, kita lihat beberapa profil berikut. Kang Zaka, ini keluarga saya, anak saya 3 orang. Anak yang pertama Ahmad, kerjanya di bidang film. Dia editor film Penyalin Cahaya yang kemarin dapat Piala Citra ya. Dan lebih banyak sih di dokumentasi dia, tapi sekarang dia sangat diandalkan oleh Mira dan Riri Riza ya untuk film-filmnya. Yang kedua Hani itu di profilnya dia bilang social entrepreneur katanya. S1-nya di Vkom Unpad, S2-nya di Sussex University, dan sekarang tinggal di Toronto di Kanada dengan suaminya. Anak saya yang paling bungsu, yang kecil masih kuliah di Jerman di Magdeburg.
Kekayaan saya yang paling berharga itu ini, Pak. Ya. Ngantarkan anak-anak pada posisi mereka punya sikap dalam kehidupan, alhamdulillah. Dan sekarang saya adalah seorang kakek. Mana Zaka? Oh, ini nikahin dulu nih, anak pertama nikah di Indonesia, anak kedua nikah di Istanbul di masa pandemi. Karena dari Kanada nggak bisa ke sini nggak bisa ke Kanada. Akhirnya Turki bisa nerima dari mana-mana. Pernikahan paket hemat, Pak. Biaya tiket cuma 5 juta, ya. Jadi saya cuma bertiga sama istri sama anak 15 juta bolak-balik. Sewa apartemen dari Kanada 3 orang, 30 juta tiket, ya. Makanan yang disajikan adalah mie goreng sama nasi dan rendang yang dibuka dari Indonesia tanpa kerupuk. Ya, tapi tempatnya di Istanbul depan Little Hagia Sophia. Biasa saya ngurusin orang kawin itu segala macam ya. Tapi ternyata pas anak putri sendiri, satu-satunya anak perempuan nikah, suasananya sangat prihatin di tengah pandemi. Ya, paket hemat banget, tapi sangat berkesan bagi kami ya, bahwa yang penting kan halal dan nikah itu sesuai dengan syariat gitu. Sesudah itu didaftarkan di negara. Jadi saya jadi wali, saya jadi khutbah nikah, saya jadi KUA juga. Siapin semuanya. Yang doa saya juga. Untung bukan saya yang ngerekam ditayangin di Zoom. Ya begitulah hidup, kadang-kadang ketemu dengan hal yang kita tidak duga ya. Next. Nah sekarang saya kakek dari seorang cucu. Kalau udah bicara cucu mah Pak, Masya Allah ya. Nggak datang sepekan cucu saya susul ya. Dia di Jatiwaringin, susulin pengen ketemu. Dari sini pada zuhur main sama cucu sampai dia tidur jam 8, jam 9 balik lagi kita ke Bandung. Rasanya udah bahagia gitu ya. Nah ini kegiatan saya di kebun. Sayang pecah ya, maaf ini filenya. Saya barusan sih dadakan. Ini kebun organik yang kami kelola. Ini pas kunjungan siapa ya? Ya ada kebun organik di Cikancung. View-nya bagus banget ke Gunung Manglayang. Jadi kalau bikin acara di sana, nginep, ada masjid, ada rumah. Kalau mau pakai barang 5-10 orang boleh. Ya. Free, silahkan kalau mau. Grup kecil mau di sana. Ya. Kalau malam tempatnya masih tidak terlalu jauh. Berikutnya, Kang. Ini kegiatan saya yang lain, yaitu membimbing jamaah. Nah ini self-service semua, foto-foto sendiri, tayangin sendiri. Edit sendiri, upload sendiri, ya. Benar-benar kayak tukang cukur. Tapi dari kegiatan inilah saya dapat ini Pak, Huawei P30 Pro. Satu kali pulang umrah, jamaahnya nanya, Pak Budi mau Huawei, mau Galaxy Note 10 katanya. Emang kenapa? Kan sesudah pulang jamaah umrah itu saya buatkan per keluarga tuh ini Pak. Fotonya saya pilah, kemudian saya jadikan satu slide gitu. Dan mereka senang sekali dengan, kan tidak semua orang akrab juga dengan Viva Video kan. Banyak yang gaptek itu nggak tahu. Tiba-tiba pas pulang umrah mereka dapat itu, oh senang banget kan. Pak Budi ini bikin ini tiap jamaah umroh. Iya Pak, tiap jamaah keluarga saya buatkan. Saya pengen ikut dapat pahalanya katanya. Jadi gimana caranya? Ini Pak Budi HP-nya kurang bagus. Ini saya ganti sama yang bagus. Jadi 12 juta itu celeng aja begitu. Ya. Saya nggak kepikiran sama sekali bahwa apa yang saya lakukan itu akan kemudian diapresiasi seperti itu. Beliau hanya berkata, saya pengen kebagian. Kalau Pak Budi motret orang di Mekah, kemudian dibikin video, dan orang tuh gembira, saya kebagian lah pahalanya katanya. Jadi ada lagi? So. Nah ini sedang haji sama nih. Nggak ada bunyinya kayak? Mestinya ada bunyinya nggak? Ada. Kok sepi banget tadi? Ada stikernya aja ada pula. Oh belum nyambung. Oke. Belum dinyalain nggak? Kamu. Saya dari tadi berbaik sangka sama kamu.
bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu makin terbentang. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum haji segera haji ya. Dengan rasa syukur saya sampaikan bahwa saya 11 kali berhaji. Dan itu 11 kalinya juga nggak bayar. Saya tuh ridho aja haji nggak bayar gitu. Malahan dibayar, tuh lebih ridho lagi tuh. Jadi pembimbing haji reguler itu honornya 25 jutaan. Tergantung KBH-nya ya. Pembimbing haji plus juga ya 2.000-3.000 dolar. Udah haji nggak bayar, dikasih ongkos. Kenapa? Iya, diamplopin, dikasih ongkos, dikasih honor. Bisa ninggalin ke keluarga 10-15 juta tinggalin. Di sana ditraktir terus sama jamaah ya. Dan 11 kali haji, kemudian saya umroh. Umur saya sekarang 59. Berapa kali saya umroh lebih dari bilangan umur saya. Jadi ketika beliau minta saya cerita apa ya? Saya bukan pengusaha besar. Rekening saya mungkin lebih kecil daripada rekening Bapak dan Ibu. Mungkin, tapi mungkin. Mungkin. Aset saya dikurangi hutang juga ya masih tidak biasa aja gitu. Tapi apa yang bisa saya ceritakan pada teman-teman sekalian? Jadi sebetulnya passion saya tuh di sini bukan jadi pengusaha. Saya ini alumni latihan Mujahid Dakwah Masjid Salman. Itu pada zamannya paling keren lah, ya. Tapi zaman itu yang namanya latihan-latihan begitu nggak ada yang profesional, artinya nggak berbayar. Dan trainer-trainer hebat waktu itu Pak Mutakin, bapaknya Pak Dudi Mutakin tuh, Pak Ahmad Sadahli, Profesor Hermawan. Itu Pak Miftah dulu masih muda ya. Pak Miftah 40 tahun lalu tukang ngabodor ya. Kalau lagi banyak seniornya Pak Miftah nyeletuk, Pak Miftah nak keluar gitu. Sekarang beliau udah senior. 40 tahun yang lalu beliau anak kecil kalau ngumpul sama Pak Mutakin, Pak Rusyad, Pak Sadali gitu, ya. Jadi teman-teman, passion saya tuh di sini sebetulnya. Kenapa saya juga ke bidang bisnis? Karena mujahid dakwah itu perlu kemandirian. SMP saya baca cerita Buya Hamka. Buya Hamka itu nggak mau jadi pegawai pemerintah. Kenapa? Kalau jadi pegawai pemerintah dia tidak bisa bersikap sesuai dengan hati dan prinsipnya. Juru dakwah itu harus mandiri. Dan jalan untuk mandiri itu berusaha. Jadi kalau nanti saya ceritakan yang saya kerjakan banyak, orang bilang kadang-kadang Budi mah mencela-mencela usahanya. Lah saya bilang saya usaha itu bukan karena harus usaha, bukan. Usaha itu cuma mendukung ini gitu. Dengan usaha saya bisa beli mobil, saya bisa bikin rumah, saya bisa nyokolain anak. Ya untuk itu gitu, bukan kan kata Gus Dur, jadi pengusaha mah harus jadi hambanya duit. Suka banget sama duit, baru lu jadi pengusaha katanya. Ya tapi saya bukan pengusaha di situ gitu, ya. Saya berusaha itu saya ingin mandiri. Saya tinggalkan kampus juga karena saya ingin mandiri. Kalau jadi saya tuh paling suka itu di dalam dakwah ini kan ngajar ya. Jadi guru tuh saya paling suka. Kalau ada kegiatan belajar mengajar saya senang banget, excited lah. Tapi yang namanya guru zaman saya lahir ya, ketika saya SMA lahir lulus 81, guru dulu itu Pak banyak sekali susah daripada senangnya.
Saya udah mikir tuh, saya kalau jadi guru jadi pemberontak nggak bisa. Saya pasti jadi biang kerok di institusi. Kalau saya jadi pegawai negeri A dan Z, kalau nggak jadi penurut saya larut banget jadi rusak. Jadi saya pikir ini saya memang ketika saya baca cerita Buya Hamkas dari SMP SMA masuk ke Bandung tahun 80, saya kemudian aktif di Masjid Salman, ketemulah saya dengan yang namanya latihan mujahid dakwah ketika kuliah. Majelis Mujahidin Indonesia itu dulu pendirinya Fihiruddin namanya. Irfan Suryadi Awas itu adiknya. Nah, ketika didirikan saya dicari supaya jadi ketua Majelis Mujahidin Indonesia di Bandung. Saya bilang, nggak bisa, saya lagi Humas Salman. Kenapa dicari? Karena dulu saya pernah kuliah di Jogja, ada namanya Kuliatul Mujahidin atau apa ya. Pokoknya ada training untuk para mubalik. Jadi setiap ada yang berkaitan dengan mubalik saya tuh pengen gitu. Ya. Jadi ini concern saya itu di dakwah. Yang saya bisa lakukan saya kerjakan di sini. Tahun 2010 kawan saya dari Amerika pulang ke Indonesia. Dia nanya, "Bud, kalau kamu ceramah dibayar berapa?" Saya bilang, "Terserah yang undang." "Oh, nggak bisa gitu," katanya. "Kamu nggak bisa begitu." "Ya emang begitu," saya bilang. "Masa ada yang ceramah pasang tarif?" Saya bilang. "Saya enggak," saya bilang. Dan itu prinsip yang rada kadang-kadang menggoda juga. Kalau yang undangnya perusahaan minyak multinasional. Alah. Dia nanya kan panitianya, "Pak, sebut aja," katanya. "Ini bos minta Bapak. Disiapin tiket ke Balikpapan, hotel disiapkan. Bapak minta berapa?" Saya bilang, "Terserah." "Pak, beneran nih Pak?" "Bener. Nanti Bapak nggak nyesal?" "Enggak," saya bilang. Perusahaan minyak Prancis, perusahaan minyak Inggris undang. Saya bilang, "Enggak, kalau untuk dakwah," saya bilang, "enggak ada. Berapapun orang ngasih, saya terima." Dan harus saya katakan, kalau di Bandung ya, bagi saya sekarang, atau di beberapa kota, appreciate jamaah tuh jauh di atas ekspektasi kita. Sangat luar biasa. Ya. Tapi ketika bicara soal dakwah, ini nggak bicara begitu. Kalau ada masjid kecil yang ngundang, ya masa saya tanya, "Lu bisa bayar berapa?" Nggak bisa. Saya datang. Kalau perlu nanti saya bantuin dari Masjid Al-Mi'raj. Karena Masjid Al-Mi'raj itu setiap tahun punya program membantu masjid yang kekurangan. Jadi ada masjid yang WC-nya nggak bagus, kita datangin, ini mau diperbaiki, oke. Bisa nggak masyarakat sekitar bantu memperbaiki? Bisa, kami belikan materialnya. Semennya, batanya, apanya. Jadi, ini ada yang sound systemnya jelek, kita belikan. Mulai tahun depan kita akan anggarkan kembali karena terganggu COVID kemarin. Ya, Masjid Al-Mi'raj ketika COVID kosong, terus areanya nggak ada yang datang. Yang biasanya sebulan kita bisa dapat 100 juta, waktu COVID mah terjun bebas. Terus sudah normal lagi, kita pastikan setiap tahun kita ada 1-2 masjid yang kita bantu. Nah, karena dakwah harus mandiri, maka saya pilih berbisnis untuk menunjang dakwah saya. Jadi bisnis adalah bagian dari hidup saya yang saya ngalamin saat-saat yang nggak bagus di bisnis. Saya kan lahir di masa Orde Baru, Pak ya. Di masa Orde Baru tuh bisnis itu pasti KKN. Pasti, nggak bisa nggak. Katanya sekarang juga masih ya. Katanya sekarang juga masih, tapi kan saya bukan pelaku sekarang ya. Dulu saya pernah dapat proyek bikin buku. Penulisnya direktur sebuah kelembagaan, sebuah kementerian. Dia bilang, "Pak Budi, saya pengen duit halal. Tolong cetak buku saya. Nanti dibiayai oleh kementerian." Udah setahun lebih sampai orang penulisnya meninggal. Ini kok saya nggak dipanggil-panggil ya? Proyeknya jadi apa enggak gitu. Tiba-tiba ada yang telepon, "Pak Budi, ini bukunya gimana?" "Oh, udah siap cetak," saya bilang. "Buku sudah siap cetak. Tinggal naik." "Oh gitu? Bisa pekan depan?" "Bisa," kata saya. "Segera dong dikirim," katanya. "Loh, kan janjinya dikasih DP baru saya kerjakan."
Bapak nggak ada yang ngasih DP ke saya. Oke, saya kirim. Kalau nggak salah waktu itu dari 40 juta DP 50%. Saya kirim ya 20 juta. Kirim tuh 20 juta. Langsung saya cetak. Beres 2-3 hari saya kirim. Udah saya kirim. Pak Budi udah. Oke ya katanya. Oh udah gimana kata saya? Ya kan sudah selesai katanya. Iya buku sudah selesai. Bapak baru bayar saya 50%. Loh. Memang segitu Pak katanya. Segitu gimana kata saya? Tagihan saya 40 juta. Ini dibayar 20 juta. Ini kan DP-nya. Si bosnya bingung. Jadi ada kementerian A gitu ya. Jangan A-nya nggak usah diterjemahkan. Ada sekelompok pengusaha. Ya, pengusaha. Nah, rupanya Kementerian A ini punya pengusaha peliharaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada teman haji saya. Sehat, Pak? Ini pengusaha peliharaan kementerian. Banyak order masuk ke sini. Saya tuh dipanggil oleh ini. Bukan oleh kementerian. Saya kontraknya dengan kementerian. Dan kementerian bilang tidak ada korupsi di lembaga kami gitu. Oke. Tapi begitu saya ketemu dengan pengusaha ini, saya nagih 40 juta, dia bilang, "Pak Budi, di kementerian ini semua proyek dipotong 50%. Hah? Oh, harus di-up berarti. Saya nggak ada omongan begitu kan saya. Saya 40, 20. Bayar atau saya bongkar kata saya. Saya kenal dengan irjennya, saya datang ini, sudah. Wah nggak bisa begitu Pak Budi katanya. Nanti saya lapor Big Boss dulu, dia lapor ke Big Bossnya. Temui saya di Kelapa Gading. Saya kejar ke Kelapa Gading. Enggak, ke Hotel Borobudur. Kejar ke Hotel Borobudur. Dia nelfon si Big Bossnya. Berapa lagi yang kayak Pak Budi katanya. Yang kelupaan nggak bikin perjanjian. Jadi semua rekanan, semua vendor ke kementerian ini semuanya tanda tangan di atas materai. Belum zaman KPK tuh. Kalau zaman KPK itu ketemuan banget. Orang dipotong itu di atas materai. Itu kan bukti hitam di atas putih. Bahwa semua nilai proyek itu 50%-nya dipotong. Saya bilang, saya nggak terima dan saya nggak mau tahu. Saya nggak pengen ribut, kata saya. Kasih duit saya, selesai, kata saya. Dia pastiin dulu berapa orang yang kayak Pak Budi. Kalau banyak kan repot juga katanya. Akhirnya dia buka tas tuh. Tas zaman dulu tuh, tas ecolak. Wah. Di tas itu amplop semua, Bu. Di amplop itu isinya cek tunai. Cek tunai. Tagihan saya 20 juta. Ada yang 19 juta 900 sekian. Pak Budi saya ambil yang ini. Nih harusnya untuk ibu ini katanya. Di direktorat ini. Nggak ada namanya sih ceknya, cek kosong gitu. Nilainya segini. Pak Budi, oke, kurang sedikit. Oke, saya bilang. Jadi saya ketemu berbisnis, ketemu yang begitu. Saya bilang, nggak mungkin banget saya bisnis begitu. Nggak bisa. Saya kalau bisnis terus harus nyuap dulu, harus ini, harus itu, nggak bisa. Nanti saya gimana saya mau pengajian, ngisi pengajian ceritanya begini. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Duit saya dari hasil begini. Akhirnya saya dimarahin sama beliau. Pak Budi itu kalau jadi rekanan kami itu harga tuh naikin 3 kali lipat katanya. Udah pasti dibayar kok katanya. Harga buku 10.000 tuh naikin di 30.000. Nanti setengahnya diambil, Bapak masih untung banyak katanya. Bapak nggak ada yang ngajarin, nggak ada katanya. Besok dapat proyek lagi begitu ya Pak, naikin 3 kali lipat. Jadi baru Bapak aman. Setelah itu saya tinggalkan. Saya bilang nggak mungkin lagi saya. Ya. Ada lagi sih saya dipanggil lagi. Ada yang minta tolong lah di kementerian ini Pak Budi, direktorat kami baru. Tapi nggak punya proyek. Tolong buatin proposal proyek. Oh, saya anak masjid mah proposal proyek mah jagoan gitu. 2 malam aja jadi proposal proyek itu, ada proyek buku, proyek seminar, proyek film. Ini nilainya bisa 500 juta, bisa 5 miliar, bisa 50 miliar Pak nih. Oke.
Pak Budi saya nggak bisa bayar sebagai konsultan. Paling saya kasih proyeknya. Oke, saya bilang. Tapi jangan yang gede-gede lah, yang sedikit aja. Yang di bawah 1M kata saya. Dan kalau bisa jangan yang produksi, tapi yang sifatnya kegiatan. Oke, katanya. Setahun lebih berlalu, nggak ada cerita. Tiba-tiba ada telepon dari teman di sini juga. Ih, Pak Budi mah nggak bagi-bagi katanya. Apaan kata saya? Itu proyeknya jadi semua katanya. Dan nilainya fantastis. Wah, itu saya masih umur berapa ya? 40-an. Wah, kurang ajar. Kurang ajar itu orang. Direktur di kementerian kayak begitu. Wah, bergelora. Saya pikir dulu tapi saya tahan. Ini pasti ada sesuatu yang Allah kasih sebagai rahasia sehingga saya tidak ikutan di sini. Saya diinginin dulu Pak, tapi mikirin berapa miliar nggak dapat tetap bergelora. Gelo pisan ya, gitu. Aduh, udah. Padahal saya udah mikir juga kalau dapat paling nggak 500 juta. Kalau kegiatan sifatnya seminar atau apa kan dapatnya banyak tuh. Akhirnya saya datangi, pucet dia di pojok. Direktur kementerian datang saya pucet, saya kan di bawah satpam nanya, Bapak udah janji? Udah, sebilang dia kenal sama saya. Silakan Pak naik. Begitu masuk pucet dia di pojok. Pak tenang aja, saya nggak bakal minta duit ke Bapak, saya nggak akan menggugat. Cuma saya tahu aja sekarang orang macam apa Bapak. Depan anak buahnya tuh. Saya pikir, aduh kalau sekarang saya nggak mungkin begitu ya. Waktu itu mah nothing tulus lah. Berantem gitu. Dia nggak bisa apa-apa, dia diam aja. Saya tinggal. Itu tahun berikutnya saya bersyukur banget bahwa itu tidak dikasih ke saya. Karena dari dirjen sampai direktur dan subdit itu semuanya masuk penjara, Pak. Semuanya di mark up nilainya. Ya. Ketika mobil saya hilang itu, ternyata di Bandung itu asuransi punya peta mana daerah yang kalau mobil hilang dibilang wajar, mana yang nggak wajar. Di beberapa titik itu rawan hilang. Oke, asuransi percaya. Jadi kalau hilang di wilayah yang tidak biasa hilang mobil, ini mungkin orang ngebohong. Mobil saya tuh hilangnya bukan hilang. Yang nyewa mobil punya dokumen kartu keluarga palsu. Jadi dia duduk di depan rumah orang yang kosong, yang alamatnya itu. Tim saya ngasihin ke dia, baru banget mobilnya baru 2-3 bulan, kasihin, karena kartu keluarganya ada, kita tahan kan, alamatnya sama. Ya. Cuma begitu saya pulang, mobil yang baru kemana? Ada yang nyewa Pak? Siapa itu? Itu baru, konsumen baru. Alamatnya di mana? Di situ saya lihat, kayaknya kartu keluarga ini curiga gitu ya. Saya nggak tahu lah dari mana ilham itu, kayaknya nih coba alamat itu di telepon ada nyambung. Ibu, mobilnya dipakai kemana? Mobil apaan katanya? Loh kan suami ibu nyewa mobil kami. Enggak katanya. Saya datengin, ternyata pada hari itu ada sekitar 6 rental yang dibobol dengan identitas palsu ya. Dan ketika itu saya harus membuat laporan palsu untuk kehilangan mobil. Kalau saya lapor ke asuransi, mobilnya dikasihin, dipinjemin, nggak dapet Pak. Ponakan saya ada yang jadi polisi, kalem aja Om katanya. Bilang aja hilangnya dari sana, kasih tahu temen nanti yang di sana itu bahwa mobilnya hilang jam sekian. Udah tuh asuransi percaya, bener, keluar. Tapi setelah keluar saya mikir, saya dapat duit dari apa yang ngebohongin ini? Mulai itu nggak bisa nih kata saya. Ya. Kemudian besok-besoknya saya punya mobil Panther 2, yang satu asuransinya all risk, yang satu TLO. Yang TLO dashboardnya ada yang jebol. Lah, dicuri. Saya ke bengkel teman saya di Jalan Kopo, si Jun merpati motor, punya nggak ini yang second? Nggak ada, orang mobil baru keluar katanya. Jadi gimana? Ya harus beli yang baru, mahal 3 juta. Enggak, waktu itu masih dolar masih murah ya, jadi harganya ya tapi 3 jutaan, sebelum mahal banget. Bentar kata si Jun,
Pak Budi kan punya Panther ini 2 Grand Royal. Iya. Yang satu apa asuransinya? Oris. Ih, gampang banget katanya. Copot itu, pindahin ke sini katanya. Yang lapor hilang yang itu katanya. Saya diam aja. Kok ngelamun katanya? Jun, saya bilang, kalau begitu apa bedanya saya sama maling gitu saya. Sama, dia maling dengan cara kasar, saya dengan soft skill. Yang satu malingnya pakai obeng, saya malingnya pakai otak. Tapi sama-sama maling, Jun. Kata si Jun apa? Udah Pak Budi berhenti jadi tukang rental katanya. Kagak bisa begitu mikirnya katanya. Di dunia begini banyak bohong, banyak segala macam. Mobil saya pernah dikuasai tokoh pemuda, jadiin status tuh di Facebook. 2 hilang mobil Pak. Saya kemana nyarinya? Oh ini tokoh pemuda di Bandung. Akhirnya saya kontak Kang Cece, almarhum Cece Hidayat. Kang saya Budi Kang. Ya Bud, padahal nggak kenal tuh saya Kang Cece. Pede aja, Kang saya Budi, saya lagi belajar usaha. Mobil saya disewa sama si X2, udah 3 bulan nggak balik Kang. Oh gitu? Ya udah, ntar saya telepon. Kamu datangin kakaknya katanya. Rumahnya di sana. Saya datangin kakaknya. Ya Bud, tenang katanya. Itu yang namanya tokoh pemuda yang disegani. Kalau saya telepon, Bud jangan gitu dong katanya. Jangan gitu gimana? Akang 3 bulan dicari nggak ada kata saya. Jangan bilang ke Kang Cece, karir saya habis gitu. Kang Cece itu godfather untuk mereka. Kalau Kang Cece begitu ke saya habis Bud katanya. Udah gini Bud katanya. Tolong bilang ke Kang Cece urusannya udah selesai. Balikin dulu mobil saya kata saya. Enak aja. Balik mobilnya. Kata Kang Cece, bos balik mobil Bud. Atos Kang. Kan antum mayar nama ngurus sorangan ya. Iya. Jadi saya ngalamin yang gitu-gitu Pak. Motor saya hilang, dipakai supir bilang motornya tabrakan Pak, rusak, diperbaiki di bengkel. Masa ngebeturin motor sebulan? Akhirnya saya penasaran kan, motornya dipakai siapa? Dipakai anak saya. Jadi anak saya sakit Pak, motor rusak, anak rumah sakit, itu kan belas kasih pun. Saya datang ke rumahnya, supir berapa hari nggak masuk, saya datengin rumahnya. Bapak kemana? Nggak ada Pak, kata anaknya. Ini anak yang paling gede ya. Kamu yang tabrakan? Tabrakan apa Pak? Wah, kamu nggak tabrakan? Enggak. Emang kata siapa? Bapak saya tuh. Oh enggak, saya bilang. Saya dengar kamu dapat musibah, makanya saya nengok. Saya bilang, oh gitu. Itu karena Allah Maha Pengasih ya. Keluar dari rumah supir itu, dekat situ ada rental mobil. Sebagai pengusaha rental, saya silaturahmi lah. Tapi kata yang punya rental, Pak Budi nggak bisa lama-lama nih, saya mau ngambil motor katanya. Motor apaan Pak? Ini ada orang nggak bayar, tapi mau bayar pakai motor. Motor apaan Pak? Suzuki Shogun katanya. Nomor berapa Pak? Ini Pak, ini motor saya. Kok bisa? Iya, saya ceritain. Wah kurang ajar nih orang katanya. Di mana motornya Pak? Ada di sana, saya datengin. Di satu warung di stasiun Bandung. Begitu saya datengin malam-malam, ya, yang punya warung keluar. Ada apa Pak? Bu, saya mau ngambil motor saya. Saya bilang, enak aja katanya. Bentar, Pak Kapten panggil. Datang Kapten Kopassus. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Bapak siapa kata saya? Saya yang ngurus ini katanya. Ini motor saya. Tuh, lihat namanya ini STNK-nya mana? Mana STNK-nya saya bilang? Nih, ini nama saya. Jadi ini motor saya. Ya tapi yang punya motor ini berutang. Utang apa sebelum? Orang ini, mohon maaf ya, pakai pelacur nggak bayar. Jadi di stasiun Bandung tuh ada tempat pelacuran Pak. Ya di dalamnya ada masjid. Ya di masjid itu sebelahnya kamar-kamar yang bisa dipakai. Backingnya Kopassus. Wah saya bilang nggak bisa. Ya tapi ya sudah lah katanya. Coba saya proses dulu orangnya katanya. Udah gitu dia nelpon. Saya datangin ke rumahnya. Di mana rumah? Di sana. Saya datangin ke rumahnya. Bener nggak tentara gitu ya? Bener di komplek tentara. Orang Jawa. Nama saya kan Jawa. Saya orang Jawa lahir di Sunda. Dan yang ngobrol, Mas, jangan bikin malu begitulah. Iya Pak Budi. Saya sebenarnya juga malu nih ketemu Pak Budi. Gitu. Jadi gimana? Gini aja. Nanti malam Pak Budi datang lagi. Kita pula-pula berantem katanya.
Tapi ujungnya saya akan kasihin motor katanya. Oke. Malamnya saya datang lagi. Wah, ngomong, nggak bisa. Saya lapor ke Pomdam. Oh. Ya udah. Gini aja katanya. Ini motor baru diservis habis 200.000. Jadi saya bayar 200.000. Saya bawa motornya. Ngalamin Pak di sini. Tapi saya bilang ini bukan dunia saya. Ya, terlalu keras dunia ini. Ya. Habis waktu dakwah buat urus yang itu. Masa urusan motor disewain, di apa jadi agunan orang pakai pelacur. Tapi saya jadi tahu di Bandung ada yang begitu. Ya. Jadi pernah jadi ngurus rent-car. Saya sampai ngurus 25 mobil. Akhirnya saya ambil alih. Tapi di sini juga saya punya utang 150 juta. Ini utang tahun 98. Harga kijang 40 juta. Ya, waktu itu. Utangnya 150. Tapi saya punya piutang 350. Ini kan positif ya? Masih ada 200. Tapi nagih utang di zaman Krismon susah Pak. Yang nagihnya orang kaya saya, dikenal sebagai ustadz. Begitu saya duduk di depan orang yang ditagih, mereka bilang, Pak Ustadz kan kalau nagih nggak boleh keras-keras ya katanya. Kalau bisa kepada yang berutang itu diberikan kemudahan. Iya sih. Dan sekarang kami belum bisa bayar katanya. Ya sudah. Dan akhirnya tahun 2001 saya pergi haji, diberangkatkan oleh Masjid Salman. Ya, di depan Ka'bah saya mengadu pada Allah. Ya Allah, saya tuh udah capek nagih. Saya bebaskan ya Allah utang orang-orang semuanya. Saya cuma minta pada Allah agar saya diberikan kemampuan membayar utang-utang saya. Ya, semua dibebasin yang 350. Saya cuma minta ini saya bisa bayar. Dan undang saya haji berkali-kali bersama keluarga saya. Ngebebasin 300 utang 150, piutang 350. Jadi yang 350 saya bebasin. Jadi kira-kira 10 mobil kijang lah. 3 miliar lah kalau sekarang. Saya bebasin di depan Ka'bah tuh, ya Allah saya bebaskan, semua saya bebaskan. Pulang ke Indonesia saya datengin satu-satu, udah lunas ya, udah lunas. Siapa yang bayarin Pak Budi? Dibayarin Allah. Sambil ya saya juga belum tahu bagaimana bayar utang yang ini. Tapi kan soal keyakinan itu Bang, ya. Yakin nggak sama Allah? Yakin ya. Alhamdulillah bisa, meskipun tidak mudah, ya. Jadi teman-teman sekalian, itu sekilas cerita bagaimana bahwa dalam bisnis itu, bagi saya bisnis itu penunjang saja. Jadi kalau bisnis itu kira-kira enggak, saya tinggalin kalau ganggu. Ustadz Aceng sempat warning ketika saya buka rent-car. Ustadz Aceng manggil Ahum yang baru lulus dari pesantren. Eta Ustadz Budi moal kaganggu dakwahna cenah. Ngurus nu kitu kata Ustadz Aceng. Saya belum ngerti, mungkin beliau sudah punya pengalaman tentang ini. Jadi teman-teman sekalian, bagi saya dakwah itu kemandirian, ya. Mandiri di dalam bersikap, mandiri dalam bidang ekonomi. Apa yang saya kerjakan sekarang? Mi'raj Travel. Ini juga ya kalau cerita travel sekarang sebenarnya bukan hal yang sedang bagus ya, karena selama pandemi kami betul-betul habis ya. Ketika awal sih mungkin saya bisa cerita luar biasa, termasuk pembiayaan yang awalnya sangat dimudahkan oleh Allah. Tapi kenapa saya pilih Mi'raj? Kenapa saya pilih travel haji umroh? Karena memang passion saya di situ gitu. Ketika teman saya yang nanya itu tadi belum selesai ya, ditanya, kamu berapa kalau dibayar gitu? Saya bilang, ya terserah aja. Teman saya bilang, nggak bisa. Kamu punya potensi yang lain. Apa tuh? Sana ke Singapura, ikut kursus di Anthony Robbins, NLP, ya, $10.000. Saya bayarin gitu. Teman saya pulang dari Amerika masih kencang banget. Saya bayarin, Budi, ke sana udah nggak usah mikir jadi ustadz. Kamu nggak jadi ustadz, masih banyak yang bisa jadi ustadz. $10.000 saya bayarin. Tapi udah nggak usah jadi penceramah, keliling-keliling kampung ngapain gitu. Kamu jadi trainer aja, nanti duit kamu banyak. Kamu bisa kasih orang banyak. Saya ngelamun juga.
bener enggak ya? Bener enggak sih gitu? Kata-kata teman saya. Dia $10.000 mau bayarin. Lagi ada di Singapura, Anthony Robbins kamu datang, saya ongkosin, saya bayarin, pokoknya kamu tinggal pelatihan, pulang kamu berubah jadi seorang yang mewakili Anthony Robbins di Indonesia. Itu tahun 2010. Saya pikir semalam, besoknya, Mas, nggak bisa. Nggak bisa kenapa katanya? Emang kalau saya punya potensi dalam bidang dakwah, nggak boleh diterusin, kata saya. Emang kalau ada orang punya talenta yang bagus dalam berkomunikasi, dia nggak boleh jadi juru dakwah, harus jadi trainer yang bayarannya mahal terus. Emang orang-orang di kampung tuh di pelosok nggak boleh ketemu dengan pembicara yang baik yang bisa membuat mereka bahagia keluar gitu, mereka senyum. Kata teman saya, ya udah kalau pilihan kamu begitu katanya, itu mah pilihan kamu. Karena itu saya pilih bisnis yang dekat dengan passion saya, ya. Maka saya pilih travel, ya, haji umroh. Karena dengan travel umroh inilah saya bisa berumroh lebih dari bilangan umur saya. Insya Allah hari Kamis saya mau berangkat, mohon didoakan. Ada 35 jamaah, 2 diantaranya adalah pembantunya Meli dan Nike Ardila. Meli sama Nike waktu belum nikah punya pembantu namanya Kang Umar. Nah, Umar itu dibiayain sama Meli berangkat. Kang nitipnya kata Meli teh. Si Umar mah tara kamu mana? Ya nitip duit cenah jang manehna di ditu jajan. Kan gitu ngomong nasi Meli tehnya, mun bahasa Sunda kasar. Nah dititipkeun ka saya, ka Umar we bikeun. Ah si Umar mah cenah taranya kal duit. Bawa-bawa jelema ge leungit. Tong ngomong gitu. Tong boro nyekelan duit dari seorang anak. Tong ngomong gitu leungit-leungit kumaha urang nu riweuh. Ya. Maka bisnis inilah saya kembangkan sekarang. Karena saya menyadari ini perlu kolaborasi, maka pada tahun 2019 saya tawarkan kepada teman-teman saya di Elzata. Elzata, teman saya tuh Bu Elida tuh adik mentoring saya malah. Bilang, ayo teh gabung, boleh saya gabung boleh nggak nih sebelah? Karena mengembangkan bisnis travel kalau mau beneran MM-an modalnya. Ya. Saya nggak punya uang MM-an Pak, paling juga 5M, 5.550. Modal awal Mi'raj itu hanya 200 juta. Ya. Beliin tiket, beliin tiket, jalanin sama Kang Karta, Matelia, segala macam. Udah bertahan sekian tahun, alhamdulillah, nggak pernah ada cedera jamaah yang daftar berangkat, nggak ada kasus lah, alhamdulillah. Jadi begitu dilihat sama Elzata, oke. Kita sahamnya sebagian diambil alih oleh mereka. Tapi itu 2019 akhir, 2020 Covid. Saya kasihan banget sama Elzat, saya bilang, teh maaf, bukan salah Kang Budi loh katanya. Ini mah takdir yang harus kita terima bareng-bareng. Semua direncanakan, berbunga-bunga lah ketika Mi'raj bergabung dengan Elzata. Elzata tuh membernya 100.000. Saya bilang saya minta 2.000 aja per tahun, nggak usah 100.000. Kalau 2.000 orang per tahun umroh dengan Mi'raj, kita bisa melesat banget. Tahun berikutnya 3.000, 4.000. Tapi semua impian itu nggak terwujud. Ya. Jadi kalau jadi pengusaha memang harus siap mental. Bakalan berhasil? Nggak ada bakalan berhasil. Organic farming. Ini dreams istri saya. Istri saya orang pertanian, dia banyak bicara soal bagaimana mengurangi penggunaan pupuk buatan dan pestisida buatan untuk alam yang lebih baik. Kata istri saya, bosen ngasih tahu orang terus, sekarang waktunya praktek. Kami belilah tanah di daerah Cikancung, Cicalengka. Nggak sengaja belinya juga Pak, ada orang sakit, anaknya sakit jiwa, mau dirawat di rumah sakit jiwa, nggak punya uang. Nggak tahu kenapa nyambungnya ke saya, mau lebaran lagi gitu teh. Pokoknya Pak Budi 5 juta dulu aja, ini kami mau ke rumah sakit, anak sakit. Ini tanah saya, ambil surat-suratnya. Saya bilang, Bu, ambil aja uang saya. Nanti kalau ada orang yang bayar tanah Ibu, bayar ke saya, nggak usah pakai lebih, nggak usah apa, ambil aja. Mau lebaran, Pak, saya juga perlu duit ya. Ngasihin uangnya juga di rumah sakit AMC tuh, ya.
Datang, ini Pak beli nggak apa-apa, titip aja katanya. Ya pokoknya tolong ya, saya bilang jual aja tanahnya. Kalau ada yang mau beli, ambil, uang saya kembalikan. Mau 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan terserah. Setahun lebih datang lagi, Pak Budi, nggak ada yang mau beli katanya. Jadi gimana? Beli aja lah sama Pak Budi. Jadi gimana Bu? Ya cicil aja sebisanya. Dilihat tanahnya, wah, hutan belukar. Jalan masuknya kecil, lewat rumah orang. Kata istri saya, ambil aja lah Pak, kasihan orangnya. Ibunya kasihan, tambah yang sakit belum sembuh-sembuh, akhirnya kita bayar. Nah, dijadikan mengolah tanah biasa jadi lahan organik itu perlu waktu, paling nggak 1-2 tahun. Ya, biasanya dipakai jagung dengan pupuk biasa, akhirnya kita olah. Kenapa berani nanam sekitar 17 jenis sayuran? Dapat angin surga Pak. Yang punya angin surga bilang, berapapun produk Pak Budi kami beli. Kami datang, Bapak nggak usah repot ngejual. Wah asik nih. Kami bikin organic farming ini keuntungannya 100% untuk duafa dan yatim. Jadi kalau ada yang beli, alhamdulillah saya udah ngitung. Sekali panen 1,5 kintal. Untungnya bisa bersih 5.000 per kilo. 750.000 satu pekan, panen 2 kali 1,5 juta. 1 bulan bisa sedekah 6 juta. Wah, luar biasa. Adem tuh udah. Panen, diolah, di packing sampai jam 5 sore yang ngambil nggak datang-datang. Diteleponin nggak ada. Ini udah jam 6. Pulang dari kebun malam-malam Pak, bawa 150 kilo sayur. Mobil Innova saya penuh tuh sampai ke tengah bawa itu. Sampai di rumah gimana nih, saya bilang, Bu, orangnya mana? Ini yang menjanjiin ke istri saya. Nggak ada ya, gimana? Nggak usah gimana-gimana, saya bilang. Niat kita bikin kebun ini apa? Keuntungannya 100% untuk yatim dan duafa. Oke, gampang berarti sekarang, saya bilang. Bagikan ke anak yatim dan duafa. Tapi biaya produksi nggak kembali, yaitu sedekah tambahan kita. Biaya pengolahan, beli pupuk, beli bibit. Kita berniaga sama Allah, nggak boleh tanggung-tanggung, saya bilang. Bagikan, panen kedua, bagikan lagi. Panen ketiga mulai mikir, nggak beres begini. Kecuali saya punya bisnis lain yang besar, ya, yang mensubsidi. Boleh, tapi kalau ini nggak sehat, ya. Amplop ceramah sobek terus Pak. Buat bayar petani, buat beli pupuk, yang biasanya amplop itu utuh ya. Bisa pakai buat ngirim anak yang di Jerman, itu sobek-sobek terus nih. Anak saya disuruh kerja aja di Jerman, kerja aja deh, nih lagi bisa ngirim ya. Kerja anak saya di toko pizza, ngirim-ngirim pizza keliling gitu ya. Tapi kerja di sana di toko pizza gajinya lumayan Pak, 1.000 euro ya. Keliling gitu. Ya kerjanya sehari nggak 8 jam juga, paling 3-4 jam ya. Dan 1 pekan tidak 6 hari, hanya 3-4 hari ya. Akhirnya saya bilang nggak bisa begini. Harus dicari cara bagaimana produk ini diserap pasar. Saya ajak kerjasama beberapa rumah yatim. Ini harganya 10.000 ke 10.000 apa 12.000? Oke lah 10.000. Nah, ke anak yatim kalau setiap pack itu dapat 5.000, jadi bagi 2. Itu kan kalau satu rumah yatim bisa ngejualin 10 pack atau 100 pack aja 500.000. Satu packnya 250 gram. Tapi susah banget Pak ngajak kerja sama begitu. Saya belum dapat partner rumah yatim yang mau berjuang ngejualin. Padahal buat anak yatim ngejual produk organik 10.000 yang di supermarket 15.000 gampang banget. Ada 1-2 yang mau anak yatim jualan. Waduh, orang 1.000 langsung beli 3, 5. Satu anak bawa 5 aja beres sebentar. Tapi sulit. Banyak yang nggak mau. Dan berbagai alasan, sibuk lah anak-anak, sakit lah anak-anak. Tapi kalau dikirim, alhamdulillah terima kasih gitu. Ya salah saya belum membuat mental mereka siap untuk menjadi pejuang dalam berdakwah. Mereka terbiasa dikirim. Jadi suruh diajak berkeringat sedikit, sakit, ada kegiatan. Cuma satu tuh yang kencang, Mutiara Bani Solihin di daerah Panjelekan ya, daerah sana lagi, daerah Cileunyi. Itu sih kenceng ya. Dikirim dia
bikin jualan hari Ahad, dia keliling. Berapa yang laku? Kan asalnya janjiannya 50% kasih ke saya. Padahal sebenarnya itu trik aja, ya. Saya kasihin semuanya, Pak. Sayur yang nggak terjual dimasak buat anak-anak. Kalau perlu kurang minyaknya saya kasih. Baru setelah itu mereka. Tapi kan nggak mungkin saya ceritakan itu di awal semua kan. Mesti ada spiritnya. Mutiara Bani Solihin dari rumah yatim yang pengelolanya luar biasa, mau bekerja keras. Jadi akhirnya Allah kasih jalan. Kawan saya Kang Sigit dari Ampera main ke kebun, seneng banget dia lihat anaknya juga 2 kali, Kang Sigit 3 kali ke sana. Akhirnya selada bokor kami dibeli oleh Ampera. Belum banyak, Pak. Cuma sepekan tuh cuma Senin, Rabu, Sabtu sekali ngirim rata-rata 25-30 kilo. 1 kilonya 10.000 ya. Jadi 30 kali 10 300.000, kali 3 900.000, kali 4 3,6. Itu cukup untuk menghidupi petani. Ya, nanti dari jualan sayur-sayur yang lain ya, dapatlah saya untuk beli pupuk, untuk apa. Kalau jagung ditanam, sekarang lagi nanam jagung ya. Jagung kira-kira panennya kira-kira kalau total dengan petani binaan bisa 4 ton lah. Ya, 1 kilonya bisa kita jual 20.000 ya. Nah, nanti untungnya dibagi, ya. Petani dapat, kami dapat. Keuntungannya kemana? Balik lagi untuk mensubsidi kebun dan menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau Bapak Ibu nanya ke saya bisnis apa? Bisnis bagi saya itu hanya penunjang dakwah doang. Ya. Ya, dalam bisnis masih bisa mengkritisi orang gitu. Itu kadang sih, Pak Budi jangan kencang-kencang negur ke Kementerian Agama. Ya gimana kata saya? Ya. Koper Pak, koper tahun ini jelek banget Pak. Koper haji tahun ini jelek ya Pak ya? Saya pasang statusnya. Saya ditelepon Kak Hanwil Pak. Telepon Pak Hajam. Pak Haji di mana? Ya di imah kata saya. Can mangkatnya encan kata saya. Etalah status capus cenah. Emang kunaon? Dirjen euy maca cenah. Alus itu dirjen maca mah kata saya. Dirjennya kan baru ya, dirjen hajinya baru, masih muda banget tuh. Waktu saya jadi saya lupa saya pernah jadi wartawan ya. Waktu saya jadi wartawan Risalah, beliau mungkin masih SMA atau SMP. Karena jadi profesor, menjadi dirjen. Alus atuh Pak Dirjen maca mah. Lain cenah urang jadi diteleponan, ditanyaan. Ya udahlah saya delete ya. Tapi kan udah banyak yang screenshot. Jadi teman-teman sekalian, bisnis bagi saya adalah sarana untuk bisa bersikap mandiri. Ya. Dan dalam bisnis itu kita ketemu dengan banyak hal yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Ketika saya berbisnis haji dan umroh, ya alhamdulillah saya bisa melaksanakan umroh yang ya kalau dilihat uangnya nggak heboh banget ya dibandingkan dengan teman-teman yang udah berbisnis di era digital, jauh ya. Meskipun ini juga punya potensi banget ya. Teman-teman ikut jualan ini bisa dapat 1 juta, 1,5 juta bisa per pack. Cuma nawarin, datang, udah dapat. Ya, mulai ini jualan. Ya. Bareng-bareng kita buka-bukaan, untungnya bagi-bagi, hayu. Siap. Hitung, buka, dapat segini, bagi-bagi. Oke, buka. Berapa tiketnya, berapa hotelnya, berapa biaya-biaya lain, keluar berapa? Oke, keluar. Yang jadi mutawif. Iya, ya semua dihitung, mutawifnya, pembimbingnya, cost-nya semua dihitung. Nah, berapa hasil dari itu sisanya kita bagi-bagi, hayu. Saya ketemu banyak orang dengan menjadi pembimbing haji dan umroh. Kadang-kadang ada yang minta didoakan dan jadi. Ya nggak tahu juga kan siapa yang ngedoa, yang dikabulkannya saya apa dia. Dia doa, saya doa. Pak Ustadz doakan ya katanya. Terakhir ada yang minta didoakan seorang polisi bintang 2. Udah lama tersisih karena tidak ikut geng Sambo, tidak ikut geng tidak ikut geng Kabar Eskrim. Dia dalam posisi tidak di organisasi kepolisian, dia umroh. Pak Ustadz doakan ya, saya
Bintang udah 2 nih, tapi belum pernah jadi Kapolda. Pengen jadi Kapolda, ya namanya prestasi bagi seorang perwira tinggi itu megang wilayah kan, itu kami merasa kebanggaan. Ya janji tapi ya jadi Kapolda yang baik, kata saya. Iyalah katanya, insya Allah. Doa bareng-bareng. Begitu pulang, ada Teddy Minahasa yang dipindah ke Jawa Timur, tapi dalam perjalanan Teddy Minahasanya kena kasus. Yang ganti Teddy Minahasa di mana? Beliau yang dipasang sekarang Kapolda Sumatera Barat. Saya bilang, ingat ya Pak Kapolda janjinya. Ternyata saya udah tua Pak. Umur saya udah mau 60 ya. Kapolda rata-rata 52, 53. Jadi saya masih bisa gitu tuh. Awas tuh ya, janji loh. Jenderal umurnya 50-an Pak, 52. Yang paling muda kan Pangkostrat, menantunya Luhut ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, berbisnis itu membebaskan jiwa dari ketergantungan kepada sesuatu yang menurut kita captive akan ngasih kita rezeki. Ya, kita rezekinya gantungnya ke Allah. Sebenarnya kalau saya ceritakan teman-teman saya lebih hebat lagi ya. Ya misalnya yang Elzata nih. Ini kan baju pembagian. Endorse lah. Jatah men. Yang punya Elzata tuh kenapa bikin perusahaan? Cita-citanya satu, membuka lapangan kerja bagi sebanyak mungkin orang. Bekerjalah sampai 1.200 orang sebelum pandemi itu. Itu rumahnya kayak terminal orang susah. Kalau ada orang susah, pasti ditolong. Sampai kemudian terkena riba. Hutangnya ke Bank BCA sekian ratus miliar. Kenapa ke BCA kata saya? Kang katanya. Saya juga pengennya ke Bank Syariah katanya. Tapi semua yang saya datangin nggak pada ngerti fashion. Pusing bolak-balik semua. Begitu ke BCA, oke katanya. Pandemi 1 tahun bayar bunga itu kan belasan atau puluhan miliar. Ini sebelum dinikmati sama yang lain puluhan miliar diambil sama bank. Kemana minta tolong? Ke Allah. Semua suruh ngafalin Quran tuh karyawannya. Ayo bikin kelas hafalan Quran. Ayo sholat. Ayo tingkatkan ibadah. Saya bilang, ibu juga jangan lupa, awas. Ibu yang nyuruh-nyuruh, ibu harus ngapalin Quran. Kata saya. Ibu duluan tahajud. Iya Kang, iya. Saya kan mentor, jadi boleh ngomong begitu. Iya Kang, kita berusaha. Wah, cari kemana-mana. Akhirnya jalan keluarnya dari seorang ustadz juga. Bu Elida ketemu seorang ustadz, presentasi, berapa ke Bank BCA? Sekian ratus M. Saya lunasin. Segampang itu. Gimana Ustaz? Iya, saya lunasin. Hitung-hitungan saham, ya itu mah belakangan. Yang penting ibu lepas dulu Elzata dari jeratan itu. Saya bayar 200 miliar gitu. Bayar aja tuh Pak, cereng gitu. Ya. Dan ternyata ustadznya adalah pebisnis handal. Ustadz Asep Sabanda dari Subang. Nah, beliau orang yang, wah itu yang dulu direktur IT-nya ketemu waktu geng Jogja, geng Klaten. Nah, itu gengnya itu. 200 miliar bayar. Belum bicara saham, enggak, ntar belakangan. Yang penting ini bebas dulu. Ini institusi anak-anak orang-orang Islam segala macam. Bayar, garap, IPO. Sudah 10 November kemarin, Elzata sudah masuk ke bursa saham, sudah listing. Target 300-400 miliar, ya Ustadz Asep bukan orang bodoh. Dia bayar 200 miliar, bisa dapat 200, 400, 500 miliar dari penjualan saham. Ya, tapi begitulah pertolongan Allah. Ya. Kadang tidak sebentar. Ya. Kalau istilahnya Agim, kalau kita lagi dapat susah itu, kan Agim cerita nih ke gurunya ya, kenapa saya tuh begini? Kata guru beliau, ceritakan ke kami dan kami boleh menceritakan. Kelapa kalau mau jadi santan itu nggak pernah diturunin dari pohonnya, di pelan-pelan, nggak ada. Dijatuhinnya kadang-kadang sama monyet, jret gitu.
Nyampe di bawah dicacak gua. Udah selesai dicacak dijenggut. Gruk udah gitu dipukul. Tak, udah gitu dicongkel. Udah gitu diparut. Udah diparut digeremes-remes. Saya udah nyampe mana kata Agim, nggak tahu kata gurunya. Apa udah masuk diparut atau baru dicongkel gitu. Nah, jadi pengusaha itu harus siap begitu. Tapi alhamdulillah teman-teman, yang namanya pengusaha itu menurut saya sekarang pejuang. Istri saya pensiun PNS jadi pengusaha. Karyawannya banyak. Saya sengaja dorong beliau yang maju, saya di belakang. Beliau jualan telur, Pak, ya. Jualan telur 1 bulan bisa kira-kira kadang sampai kalau bagus bisa 20-30 ton, ya. Itu juga ajaib aja. Biasanya jual telur, ibu-ibu jualan telur lah yang dapatnya. Tiba-tiba ada satu jaringan toko Fresh Market, SFM ya, Fresh Mart dan kios unggas itu punyanya Carun Pokpan sebetulnya. Tapi untuk Jawa Barat dia nggak mau ngambil karena cost-nya tinggi untuk distribusi. Akhirnya bisa harga kita masuk. Jadi istri saya punya karyawan ibu-ibu, tetangga 3 orang yang sortir. Ada karyawan motoris sampai 6 orang, anak-anak yang punya kerja, ngirimin telur 1 kilo 1.000 upahnya. 1 kilo upahnya 1.000. Karena ngirim ke satu toko minimal kan 15 kilo. Kadang 30 kilo. Jadi yang rajin itu sehari anak-anak yang kurir itu bisa 200-300 ribu. 8 sampai jam 7 malam selesai. Enak nih kerjaan katanya. Lohor istirahat, makan, sholat, asar istirahat. Ya, istri saya punya karyawan di kebun, kami punya tiga keluarga petani di situ. Kebahagiaan kami adalah ketika Allah menitipkan rezeki mereka melalui kami gitu. Ya kalau umuran saya ya, kalau teman-teman bisa mikir jauh lebih, jangan niru saya. Saya udah hampir di ujung perjalanan hidup kan, udah 60 mah udah mikir mati, betul nggak? Ya. Paling umur saya kalau harapan hidup orang Indonesia kan 72 tahun, 12 tahun lagi. Ya, kalau teman-teman masih lama, kecuali Bapak. Kalau batasnya 72, tapi kan beda-beda kan? Bisa aja yang lebih muda meninggal duluan, bisa. Yang lebih tua nanti, bisa. Tapi kalau jadi pengusaha mah berpikirnya bukan jangan berpikir dapat apa. Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau tahu besok kiamat, dan di tanganmu masih tergenggam sebiji kurma, masih sempat tanam. Perkara nanti perusahaan itu buat siapa terserah. Kebun nanti kita wakafkan hampir 1 hektar. Siapa yang punya terserah. Anak saya jangan kamu nggak usah mikir punya ini kata saya. Kamu mah jadi orang film nyari duit aja. Anak saya yang di Kanada nyari duit, yang di Jerman nyari duit. Ini mah kita cari berkahnya lah dari sini. Ini udah ada 3 petani, sekian ratus anak yatim yang dapat berkah. Ya. Jadi kalau berpikir jadi pengusaha itu harus berpikir jangka panjang, menikmati proses. Dan tidak selalu secemerlang Utsman bin Affan. Tidak selalu secemerlang Abdurrahman bin Auf. Kan seorang sahabat yang pengusaha juga, aduh saya lupa namanya. Waktu mau meninggal, ditengok oleh Rasul, beliau berkata, ya Rasulullah saya mau wakafkan harta saya. Kata Nabi, jangan. Boleh nggak 3/4-nya? Nggak boleh. Setengahnya kebanyakan. Sepertiganya boleh. Kenapa? Kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kekurangan. Tapi kenapa Abu Bakar Siddiq boleh semuanya? Ya Abu Bakar pengusaha juga. Begitu Abu Bakar berwakaf, Umar setengahnya boleh. Ditanya, untukmu dan keluargamu apa? Masih ada separuh beserta Allah dan Rasulnya. Abu Bakar semua diwakafkan. Kata Rasul Abu Bakar, untukmu dan keluargamu apa? Ada Allah dan Rasulnya. Bukan karena Rasul menantu beliau kan? Bukan ada menantu itu bukan. Ada. Tapi ternyata kapasitas dan kapabilitas bisnis Abu Bakar itu jauh di atas sahabat yang tidak boleh wakaf semuanya. Abu Bakar tuh dikenal sangat handal. Begitu wakaf semua hartanya, orang langsung datang berbondong-bondong nitip, tolong dikelola harta saya. Karena kapasitas bisnisnya, kapabilitasnya. Ada di tulisan Ustaz Salim Afilah dalam satu bukunya cerita tentang itu. Bagaimana Abu Bakar punya. Jadi kita akan tumbuh dengan rezeki masing-masing. Ya, nggak usah repot ngebandingin sama rezeki orang lain.
tong bandingkan jeung Kang Dewa kayak lieu. Halo Kang Dewa. Kita kan nggak sakit kayak dia, ya benar nggak? Kang Dewa mah sakit duluan. Orang sakit diomongin nggak denger, dikiranya nggak denger. Kemarin saya baru ketemu juga pengusaha kebun teh. Dia sebenarnya eksekutif lah. Nyalon buat Bupati Sragen. Wah 9 bulan mas saya merasa jadi bupati aja katanya. Ternyata pas terakhir tidak dapat rekomendasi partai. Ya. Gerindra ngasih, PKS nggak ngasih. Karena ternyata wakilnya tuh belot ke Gelora. Dukungan dicabut. Duit udah banyak habis. Ya, nggak jadi calon aja nggak jadi. Ya. Kan baru bakal calon. Ya. Kalau dapat rekomendasi partai, jadi calon. Begitu mau maju, kata PKS, no, wakil kamu pindah ke Gelora. Jadi nggak jadi, duit udah habis. Pulang ke Bandung, nggak punya pekerjaan. Karena dia asalnya direktur sebuah perusahaan teh. Yang perusahaan itu mendukung Sinergi Foundation. Saya nggak punya pekerjaan Pak Budi. Tapi saya cuma 3 hari nggak punya kerja katanya. Besoknya saya ketemu dengan seorang teman dan teman ini kemudian memberikan saya modal. 1 kali datang saya dikasih 2 miliar katanya. Saya ngambil alih pabrik teh di sana, saya olah dan kemudian sekarang sudah duit 2 miliar itu sudah mulai saya kembalikan. Tapi ya saya cuma sampai sini karena saya tidak punya kerjanya cuma 3 hari. Dia cerita temannya yang tidak punya kerja selama 3 tahun. Yang asalnya direktur di sebuah perusahaan digeser oleh pemilik perusahaan yang lain. Tapi sekarang yang digeser yang tidak punya pekerjaan selama 3 tahun itu kemudian jadi pemilik perusahaan, salah seorang produsen tabung gas terbesar di Indonesia. Dia jadi begitu karena 3 tahun nggak punya kerjanya. Katanya, saya cuma 3 hari Pak Budi, jadi cuma sampai sini. Innama al-usri yusra, fa innama al-usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudahan. Sehebat kesulitan yang kita alami, insya Allah lebih hebat dari itulah yang Allah akan berikan kebahagiaan dan kesuksesan. Sekarang zaman sudah berubah teman-teman, ya digital marketing sudah menguasai jagat. Tapi jangan lupa ada bisnis-bisnis tertentu yang nilainya juga sangat besar dan tidak bisa dikalahkan yang berbasis riset teknologi. Yang pada sekolah, yang punya ini coba dalami, ya. Waktu pandemi yang paling untung siapa? Yang jual vaksin. Itu yang paling untung. Ribuan triliun masuk tuh ke mereka. Ya, dan mereka punya data bagaimana dunia, ya. Jadi bisnis berbasis teknologi. Kita kalau jualan online itu kan ujungnya dan produk-produk seperti, mohon maaf, cobalah berpikir lebih mendalam tentang bioteknologi, tentang energi baru terbarukan. Kita ini kan kaya sekali Indonesia, ya. Jadi coba di searching bagaimana energi baru terbarukan yang lebih bisa. Itu nilai bisnis teknologi itu luar biasa nilainya, Pak. Ya. Jualan keripik mah 1.000 untungnya. Jualan gas itu jutaan dolar, miliaran dolar. Ya. Jadi mungkin teman-teman mulai juga bisa berpikir mengembangkan. Ya, diskusi khusus nanti diundang teman-teman dari ITB, ahli gas, ahli minyak, ahli teknologi, ahli bioteknologi, bagaimana berbisnis pada kaum muslimin. Jangan hanya berbisnis yang sifatnya ada yang, tapi juga based on riset dan teknologi. Dan itu jauh lebih besar dampaknya kepada masyarakat, tentu saja cuannya juga gede banget, ya. Kawan saya ada yang kerja di Bio Farma terus keluar. Terus apa kerjanya? Importir vaksin. Semua vaksin selain Sinovac itu dia yang impor. Ya, bisa omsetnya sama Bio Farma. Sendirian. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, di tengah keseriusan kita dalam berbisnis, perhatikan keluarga, perhatikan rumah tangga, sing kompak, ya. Jangan sampai melejit sendirian. Ini semua untuk pengorbanan, untuk dakwah, untuk bisnis, tapi sendirian. Yang di sebelah merasa ditinggal, bubar, ya. Ya bareng-bareng lah. Jadi susah-susah bareng, senang-senang bareng. Kemarin istri saya kena ini, salah ini. Ada dari satu instansi minta bawang sekian ton, bawang merah, makanya saya jualan di Facebook, sekian ton bawang putih. Pikir istri saya kalau diminta berarti kan dibeli, ya. Bu, ada bazar bawangnya sekian, Ibu siapin ya. Oke, kata saya. Siapin.
Begitu udah disiapkan, didistribusikan di 5 tempat kerjasama sama tentara, yang nggak laku ditarik lagi, Bu. Maksudnya ditarik lagi gimana? Ya dibayar cuma yang kejual. Loh, bukan pakai itu. Wah, saya langsung panik. 24 juta beli bawang. Saya bilang, tenang aja, Bu. Bisnis mah begitu, kata saya. Ibu rugi 24 juta, saya mah 2,4 miliar, Bu. Pusing isinya 3 hari itu. Oh. Ya, tapi dari pusing itu kemudian berpikir, dia telepon temannya, atasan dari temannya, ini gimana sih anak buah kamu nyuruh saya beli terus nggak dibeli? Saya nggak mau tahu, kata saya. Ya, saya kan bekas pejabat, Pak. Saya nggak mau tahu, jualin tuh. Oke, Bu, tenang, Bu, katanya. Nanti masih ada bazar di sana. Nanti kita ambil juga untuk Toko Tani Indonesia Center. Oke. Ya, tapi itu nunggu 2-3 hari baru tuh bawang kejual. Bayangin, Pak, 24 juta bawang merah, bawang putih, bawang bombay segera banyak. Penuh itu rumah mertua saya dipakai nyimpen bawang. Sampai yang jagain rumah pulang, kenapa? Iya, cenah peuri. Mang Toto yang biasa seneng ninggalin rumah mertua saya pulang dulu, Pak, kenapa? Pedih, Pak, bisa tidur bareng bawang. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan pada jadi pengusaha hebat ya, yang memberikan dampak kepada umat dan dakwah ya, dan rumah tangganya, keluarganya masing-masing bisa dijaga ya, kemudian bisa dilahirkan generasi yang lebih baik dari kita. Apa yang saya lakukan hanya serba sedikit dan masih banyak sekali kekurangan. Mungkin lebih cocok nanti saya bikin buku belajar gagal dalam bisnis ya. Ya, belajar gagal ya, supaya nggak gagal yang lain. Masih ada waktu? Tanya jawab? Habis ya? Bisa langsung follow aja. Iya, oke. Nanti kalau ada apa mau nanya-nanya boleh. Terima kasih teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon didoakan, saya hari Kamis mau berangkat. Kalau ada doa pribadi yang mau didoakan khusus, japri ke saya. Nomor saya ada di beliau ya. Ada biasanya doa-doa khusus ya, saya bawa di Multazam sepertiga malam terakhir di Haram gitu, didoakan insyaallah. Hatur nuhun, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.